Tidak berlama-lama, kita langsung panggil romo kita tercinta, Romo Luki, untuk memberikan kita pada hari ini. Untuk tempat dan waktu kami berdoa. Nah, Bapak Ibu, ini kita untuk pertama kali ya kita model-model seperti ini, model talk show. Jadi belum pernah. Ngapunten kalau misalnya saya selaku moderator atau MC ini masih amatiran. Baik, selamat siang Romo. Selamat siang. Halo. Barangkali mau menyapa wajah-wajah yang penuh sukacita ini Romo. Ya, Bapak Ibu, selamat ya atas hari ulang tahun perkawinan. Entah yang kesekian ya, mulai dari bulan Februari, April, Maret, Mei ya. Merupakan sebuah berkat dan juga berkah bagi keluarga bahwa Anda semua masih bisa merayakan hari ulang tahun perkawinan ya, bersama-sama lagi. Ini merupakan sebuah tanpa kita sadari ini merupakan sebuah pengalaman untuk anak-anak kita bahwa ternyata orang tua saya bisa merayakan hari ulang tahun sampai dengan yang kesekian. Itu pasti akan tertanam dalam hati dan dalam pikiran anak-anak kita. Kalau orang tua saya bisa sampai merayakan hari ulang tahun sampai yang kesekian dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kesetiaan, ini menjadi contoh baik untuk anak-anak kita. Itu adalah Anda sebagai orang tua adalah contoh pertama bagi anak-anak kita. Maka saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Anda semua yang hari ini merayakan hari ulang tahun hidup perkawinan, yang masih setia satu sama lain. Anda memberikan contoh yang baik bagi anak-anak. Ini kita baru kulitannya aja kita sudah belajar satu hal dari Romo, bahwa pernikahan kita adalah contoh dan teladan. Betul ya Romo ya? Bagi generasi muda kita. Nah, itu tanpa kita sadari ya. Tanpa kita sadari, ternyata kita sudah memberikan contoh yang baik untuk anak-anak. Terus kapan hari ini kan kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus kan sesuai dengan tema kita Tritunggal Maha Kudus dalam kehidupan pernikahan. Ini relasinya Tritunggal dengan pasangan-pasangan itu apa sih? Siapa yang tadi ikut Ekaristi? Hampir semua itu ya, semua ikut Ekaristi ya. Semua kayaknya Ekaristi. Masih ingat tadi apa? Hah? Ingat tadi renungannya apa? Ayo. Apa renungannya? Ingat ya? Relasinya dekat. Ya. Kita kan mengimani Allah Tritunggal, ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya, kalau dikatakan berbeda, ya berbeda dalam kapasitasnya. Bapa sendiri, Putra sendiri, lalu kemudian Roh Kudus sendiri. Tapi mereka bisa menjadi satu kesatuan yang erat, ya kan? Mereka bisa saling bekerja sama dengan baik. Berbeda tetapi kemudian bersatu. Itu yang pertama, pelajaran pertama kita untuk hidup perkawinan. Tadi saya mengatakan dalam renungan, suami istri itu kan berbeda.
dalam kapasitasnya, kemudian juga dalam mungkin hobi, karakter, suku, ras, kan berbeda. Tapi yang menarik adalah bahwa dalam keberbedaan yang kita miliki itu kita masih diikat oleh satu komitmen, satu ikatan cinta kasih suami istri. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu berbeda, tetapi mereka disatukan oleh satu relasi cinta. Mereka diikat oleh satu cinta. Bukan hanya cinta kepada mereka sendiri, tetapi juga cinta kepada manusia, kepada kita semua. Dan itulah yang kemudian menghasilkan keselamatan bagi kita. Sama. Anda berbeda sebagai orang tua, pribadi berbeda. Tetapi Anda semua disatukan dalam satu ikatan cinta. Kesatuan cinta kasih yang kalian miliki, yang Anda semua miliki sebagai orang tua, membahagiakan anak. Kalau orang tuanya rukun, orang tuanya harmonis, penuh dengan cinta kasih, saya pikir anak-anak akan merasakan hal yang sama. Mereka akan tumbuh dan berkembang dalam sesuatu yang baik. Bapak Ibu pernah melihat, maaf ya, pernah melihat keluarga berbentuk? Pernah lihat keluarga berbentuk? Ada teman kita yang berbentuk? Pernah lihat? Bagaimana? Bagaimana anak-anak yang berbentuk? Mereka hidup dalam ketakutan, dalam ketidakpercayaan, dalam kekurangan cinta dan kasih. Itu terjadi karena orang tua mungkin terlalu egois, hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan hidup dan perkembangan anak-anak yang masih membutuhkan orang tua, yang masih membutuhkan ibu, membutuhkan ayah, membutuhkan cinta kasih mereka. Banyak persoalan terjadi, anak-anak yang dalam tanda petik mungkin kalau terlalu kasar mungkin ya, masuk dalam kategori anak-anak nakal. Itu karena ketidakharmonisan hidup orang tua. Tidak ada kerukunan dalam hidup rumah tangga. Itu yang kemudian menyebabkan anak berontak. Berontaknya itu lalu kemudian disalurkan kepada hal-hal yang negatif. Lalu kesalahan siapa? Kesalahan siapa? Anda sendiri. Ya, Anda sendiri mengakui bahwa itu kesalahan orang tua. Tidak 100% anak itu lalu kemudian bersalah gitu. Tapi anak melihat contoh orang tua, anak melihat figur orang tua, karena figur orang tua itulah pribadi yang terdekat dengan anak. Lahir perocot, langsung melihat orang tua kan, langsung melihat ayah dan ibunya dekat dengan mereka. Nah sekarang pribadi ini hilang karena dipisahkan satu sama lain. Anak mendapatkan pemenuhan kasih sayang. Maka yang kemudian terjadi adalah masuk dalam pergaulan yang beres, tidak benar. Jadi contoh pertama, Allah Tritunggal untuk kehidupan perkawinan, kehidupan bersama kita. Kita diberi contoh bagaimana relasi yang penuh dengan cinta, yang penuh dengan cinta, dan itu menyelamatkan. Mereka berbeda, ya, tetapi kemudian mereka diikat dalam satu ikatan cinta kasih. Hubungan relasi yang baik inilah yang bisa kita contoh untuk kehidupan kita, untuk kehidupan perkawinan kita. Marah
kepada kebaikan bersama, mengarah kepada keselamatan. Itu yang pertama. Lalu yang kemudian, apa lagi yang bisa kita dapatkan dari misteri Allah Tritunggal ini untuk kehidupan berumah tangga kita, kehidupan perkawinan kita? Kalau pikir-pikir, apa ya? Rasanya kok Allah Tritunggal itu jauh dulu kan? Tidak terpikirkan untuk kehidupan realistis kita. Tapi sebenarnya dekat. Seperti contohnya kita. Dan juga yang kedua mungkin Bapak Ibu harus belajar yang terkasih. Ada semua ya. Saya pikir gitu. Dasar itu perkawinan kita itu sebenarnya apa sih? Selain bahwa cinta, selain cinta, dasar perkawinan hidup kita itu apa? Kompeten. Komitmen. Apa lagi? Keturunan. Jadi kan mikirnya keturunan. Apa lagi dasar perkawinan kita? Teman hidup. Sebagai teman hidup, cinta kasih, apa lagi? Sayang kita Betul. Apa? keyakinan percaya bahwa kita bisa Kepercayaan. Dasar relasi kita, baik itu dalam hidup rumah tangga juga maupun dalam hidup berelasi dengan orang lain, itu kan kepercayaan. Iya kan? Kalau kita bisa percaya dengan orang lain, kita merasa tenang, kita merasa nyaman bersama dengan orang itu. Benar ya? Ya. Para saudara, dalam ayat mana? Saya juga ambil dulu ya. Saya nontek dulu. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Ya. Masih banyak hal yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya, tetapi time is out. Ya. Waktunya sudah selesai. Gak ada kesempatan lagi, karena Yesus harus naik ke surga. Maka ia mengutus Roh Kudus, ia mengutus untuk mengajarkan, menuntun, membimbing para murid. Kita lihat, ternyata Yesus memberikan kepercayaan kepada Roh Kudus supaya mereka menuntun, membimbing, mengajarkan, mengingatkan para murid. Yesus percaya kepada Roh Kudus bahwa Ia akan mengingatkan para murid, bahwa Roh Kudus akan mengajarkan para murid, bahwa Ia akan mendampingi para murid. Jika kita lihat, Yesus menaruh kepercayaan kepada Roh Kudus supaya para murid bisa menjalankan sebagaimana yang diperintahkan dan diinginkan oleh Yesus. Kita juga bisa melihat bagaimana Yesus, Allah Bapa, juga memiliki hubungan saling percaya. Dikatakan dalam bagian agak-agak akhir begitu ya, apa yang Bapa punya adalah kepunyaan. Yang Yesus punya itu adalah Bapa punya. Yang Bapa punya itu adalah
Yesus pun. Kalau tidak ada hubungan saling percaya, saya pikir akan jadi sulit. Inilah hubungan saling percaya yang juga bisa kita ambil untuk kehidupan perkawinan kita. Dasar hidup perkawinan kita kan mau percaya satu sama lain. Ya. Kita percaya dengan pasangan kita. Baru kemudian rumah tangga kita dapat berjalan dengan aman, tentram, damai. Kalau saling punya kepercayaan satu sama lain. Kalau suami curiga, tidak percaya pada istrinya, gimana? Kalau istri tidak percaya sama suaminya, hidup jadi tidak nyaman, tidak enak, benar ya? Pernah merasakan dicurigai itu? Ada yang pernah punya pengalaman dicurigai oleh pasangannya? Ada pasti. Cuma malu. Iya kan? Dalam situasi seperti itu kan nggak enak, ya? Kita nggak nyaman karena ya bawaannya dicurigai terus, ya? Bawaannya kan nggak percaya. Siapa yang tahan? Siapa yang bertahan? Ya. Tapi kalau kemudian kedua pasangan suami istri punya rasa saling mempercayai satu sama lain, itu akan berbeda. Suami tidak takut pergi kemana-mana, tidak was-was pergi kemana-mana, mungkin meskipun mungkin pulangnya malam, istri ya aman-aman aja. Karena nggak ada curiga, nggak ada prasangka buruk, karena ini percaya. Tapi kalau misalkan suami istri sudah saling mencurigai satu sama lain, keluar pagar saja sudah nggak karu-karuan, ya. Dan dari kepercayaan ini, lalu kemudian apa yang terjadi? Dari keyakinan bahwa pasangan saya gini, pasangan saya gini, saling percaya satu sama lain, akhirnya bisa kerjasama. Antar suami dan istri bisa saling bekerja sama satu sama lain. Misalkan suami tidak lagi merasa perlu khawatir apabila ia pergi jauh menitipkan anak-anaknya kepada istri karena yakin percaya, oh istri saya bisa menjaga, bisa mendampingi. Ya sampai ya. Ya, seperti itu. Tidak takut untuk melepas dan bertanggung jawab dan memberikan tanggung jawab kepada mereka. Bisa saling bekerja sama, saling mengisi satu sama lain. Demikian juga mungkin istri, karena percaya dengan suaminya, ya mereka bisa saling bekerja sama, saling mengisi satu sama lain. Jadi kan dibutuhkan dalam hidup perkawinan kan? Antara suami istri itu harus saling mengisi, harus saling melengkapi, memberikan tanggung jawab pada pasangan masing-masing. Bisa dibayangkan kalau misalkan suami tidak percaya kepada istrinya, lalu kemudian mereka tidak bisa bekerja sama satu sama lain, pasti akan kacau bukan? Tidak ada kepercayaan, tidak ada rasa tanggung jawab, tidak bisa saling bekerja sama, susah. Dan dari kerjasama itu dan dari rasa percaya itu juga
akan timbul rasa saling memiliki, sense of belongingnya muncul. Kok bisa? Kalau kita dipercaya oleh orang, kita merasa bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kepercayaan orang pada kita. Kita merasa, oh saya tanggung jawab seperti ini, saya dipercaya seperti ini. Saya akan berusaha supaya apa yang menjadi tanggung jawab kepercayaan itu saya kerjakan menjadi milik saya. Merasa memilih pada akhirnya. Dan kalau hidup dalam rumah tangga seperti itu, jadi baik. Suami istri merasa rumah tangga itu, oh milik saya ini. Ini punya saya, ini rumah tangga saya. Timbul rasa memiliki terhadap rumah tangga masing-masing. Dan itu penting bagi rumah tangga. Ya, jadi sebenarnya peran Roh Kudus Tritunggal Maha Kudus itu kalau secara teori memang agak susah dijelaskan, tetapi kalau kemudian diturunkan dalam praktek hidup sehari-hari, dalam hidup rumah tangga, dalam hidup berkomunitas, dalam hidup bermasyarakat, sebenarnya itu sangat dekat. Baik Romo, terima kasih atas pemaparan yang begitu lugas dan jelas. Kita semua jadi belajar bahwa ternyata dalam kehidupan sehari-hari ya peran Roh Kudus itu sudah ada ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena melalui mereka, melalui Tritunggal Maha Kudus yang memiliki relasi yang begitu dekat antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam ikatan kasih yang begitu luar biasa, ternyata dalam pernikahan kita pun tanpa kita sadar kita juga berada dalam situasi yang sama ya, relasi yang sama. Nah, kemudian juga dikatakan tadi kita juga belajar percaya dari percaya kemudian timbul rasa memiliki dan akhirnya set of belonging tadi ya, saling antara satu sama dengan yang lain memiliki perannya masing-masing. Kemudian kalau seandainya kita ini dalam kehidupan rumah tangga ini kan pasti ada masalah. Pasti, ya. Kira-kira pasti ya. Nggak ada yang berani menunjuk tangan kalau saya tanya siapa yang nggak pernah punya masalah. Kemudian kalau seandainya dalam situasi yang bermasalah seperti ini, kira-kira bagaimana posisinya Tritunggal Maha Kudus ini dalam situasi seperti ini? Ya. Kalau misalkan ada persoalan dalam hidup rumah tangga kita, Roh Kudusnya menghilang. Ya, seperti itu. Wah, ini ya dirembutis gitu lah. Katanya kan Roh Kudus itu kan dalam burung merpati, gitu kan? Kalau kita sedang dalam situasi persoalan yang berat, mungkin Roh Kudusnya sudah duduk, sudah dipisah orang. Gimana? Kalau dalam situasi yang berat seperti itu, bagaimana Roh Kudus? Sejauh doa Roh Kudusnya? Roh jahat, Roh jahat ya. Oh tadi? Sejauh doa. Apanya sejauh doa? Ibarat dengan Tuhan, sejauh mana sejauh doa? Sejauh kita mendekatkan diri pada Tuhan, Tuhan mendekat pada kita. Iya. Jauh dari doa. Budi tadi. Ya, terima kasih. Sedikit ya, sedikit. Kalau misalkan
kita sedang berada dalam situasi atau dalam masalah mungkin berat ya, lalu kita kemudian bertanya, lalu Roh Kudusnya gimana? Lalu kemudian di mana peran Roh Kudus? Di mana peran Allah Tritunggal dalam kehidupan perkawinan kita? Tapi pada saudara-saudara yang terkasih, begini, kerap kali dalam setiap persoalan yang kita hadapi, yang lain itu apa? Kalau kita dalam situasi ada persoalan dalam hidup perkawinan, yang lain itu biasanya apa? Emosi. Ya. Yang lain itu perasaan kita, emosi kita. Ini yang lalu kita kemudian berusaha untuk meluapkan emosi kita. Entah itu secara ya mungkin secara berat atau secara ringan-ringan begitu ya. Kita melampiaskan mengeluarkan emosi kita dalam situasi seperti ini. Apa yang sebenarnya harus kita lakukan dalam hal seperti ini? Bapak Ibu, pernah nggak dalam situasi yang seperti itu lalu kita kemudian menarik diri dalam arti ini kan genderan ini ya, misalkan ada suatu si genderan, pernah nggak menarik diri itu sudah berhenti dulu maksudnya, berdiam dulu? Pernah kali jarang loh. Biasanya kasih yang satu kasih bensin, kita kasih apinya. Langsung menyala apa itu. Biasanya kan seperti itu kan? Biasanya kan seperti itu. Tapi pernah kita kemudian ini tahu nih, ini kita lagi marah kan? Pernah nggak kalau kemudian ya, saya harus menarik diri, saya harus mundur. Itu sebenarnya yang penting. Itu sebenarnya yang penting. Tidak semua persoalan itu bisa diselesaikan kalau otak sama hati itu panas. Ya, itu kan nasihat orang-orang tua kita dulu. Meskipun mungkin gambaran Roh Kudus itu seperti kita tidak api kan gitu. Ya, panas. Ya. Tapi kan nggak seperti itu juga. Justru Roh Kudus itu membawa kita kepada situasi, kondisi yang tepat, mengajak kita untuk menarik diri, mengajak kita untuk mengambil jarak. Tapi sekali lagi, karena ego yang kita miliki, karena emosi kita yang meluap-luap, kita nggak mau mendengar itu. Maka tadi saya mengatakan dalam renungan di gereja bahwa kita tidak memberikan tempat dan ruang yang cukup bagi Kudus. Mengapa kita tidak bisa mendengarkan Roh Kudus? Mengapa kita tidak bisa merasakan kehadirannya dalam kehidupan kita? Karena kita tidak pernah cukup untuk memberikan ruang dan tempat bagi Roh Kudus itu sendiri. Coba dilihat, apakah Roh Kudus mengajarkan kita hegeran? Mengajarkan kita untuk marah-marah. Tapi kenapa kok kita marah-marah? Karena kita mengandalkan ego kita. Kalau panas terlalu panas pasti jadi abu katanya. Ya. Keras dilawan dengan keras pada akhirnya akan hancur. Kalau misalkan yang satu bisa menarik diri, bisa menenangkan perasaan,
segala peristiwa, segala mungkin rasa emosi kita juga akan meredam. Ini Rom, tadi kan Romo menyebutkan ada kita mengenal Roh Kudus, kita mengenal itu caranya gimana ya supaya kita kalau lagi berapi-api ya kita ngomong satu kata, pasangan kita sudah berkata-kata. Kita berkata-kata, pasangan kita berkata-kata lagi. Dan kebetulan tadi katanya menarik diri. Untuk kita pengalaman. Oh jelas. Saya pernah baca gini, perempuan itu ya, mengeluarkan kata-kata sehari bisa berapa? 20.000. Perempuan itu bisa mengeluarkan kata-kata dalam satu hari sebanyak 20.000. Jadi kalau misalkan cerewet, tadi ada permainan siapa yang cerewet, banyak perempuan itu bisa dimaklumi. Ya. Bagaimana kita mendengarkan Roh Kudus? Bagaimana kita bisa tahu kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan? Memang tidak secara spontan kita mendengarkan dan bisa merasakan kehadiran Roh Kudus. Itu hanya karunia yang diberikan oleh Tuhan. Kita bisa merasakan kehadiran. Dan tidak semua orang kemudian bisa merasakan hal yang sama. Tapi bagaimana kita kemudian bisa merasakan kehadiran? Indikasinya adalah kalau kita merasa sukacita, kalau kita merasa punya ketenangan dalam hati. Itu adalah karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus adalah memberikan ketenangan dalam hidup, memberikan rasa damai sejahtera kepada kita, membuat kita merasa ayam bentuk, kalau orang Jawa bilang. Itu karya Roh Kudus, itu karya Roh Kudus. Bagaimana kemudian kita mendengarkan? Kita mendengarkannya. Kita diajarkan dari waktu kita kecil. Setiap manusia itu punya yang namanya hati nurani. Hati nurani adalah instrumen yang diberikan oleh Allah supaya kita mampu mendengarkan suara Tuhan, supaya kita mampu mendengarkan Dia yang bersabda, Dia yang berkata dalam kehidupan kita. Dan itu ada dalam setiap pengajaran dan nasihat Pak Kudus, bahwa hati nurani adalah instrumen yang diberikan oleh Allah agar kita bisa mendengarkan dan merasakan kehadiran Allah. Tapi yang selama ini terjadi dalam kehidupan kita, kan kita jangan melatih diri untuk mendengarkan suara hati nurani. Kita lebih condong mendengarkan diri kita sendiri. Kita lebih suka mendengarkan diri kita sendiri, memaksakan kehendak kita sendiri dibandingkan kita mendengarkan suara Tuhan. Benar apa? Dan itu yang menyebabkan kemudian hati nurani kita menjadi kubur, kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Lalu melatih diri, cara apa? Kita belajar untuk hening. Kita belajar untuk berdoa. Coba saya tanya dulu, siapa di antara Anda semua dalam keluarga ya, yang membiasakan bersama-sama dengan anak-anak berdoa? Hah? Membiasakan diri untuk hidup dalam relasi yang baik dengan Allah. Ya, itu penting.
Karena itu melatih hati nurani kita. Kalau misalkan ada beberapa yang belum menjalankan itu, coba biasa. Dalam satu keluarga, ayah, ibu, anak berkumpul bersama-sama, berdoa bersama-sama. Orang tua dilatih, anak dilatih untuk berdoa orang tua, mereka dilatih untuk berdoa. Itu penting. Untuk mengasah juga hati nurani. Saya seringkali kalau kumpul dengan teman-teman yang lain gereja, seringkali merasa tidak enak hati. Kenapa? Kalau suruh doa, silakan berdoa. Kamu aja. Ya. Seolah-olah doa itu bukan menjadi kebiasaan dan bagian dari hidup kita. Pernah pengalaman seperti itu? Disuruh berdoa, coba isin doa lempar-lemparan, oper-operan. Padahal kalau saudara kita yang Kristen ya, kalau diminta berdoa langsung tanpa banyak kata, mulai berkata-kata. Ini soal melatih kebiasaan kita untuk memunculkan dan mengasah hati nurani kita dengan menjadi relasi yang baik dengan Tuhan. Kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, saya yakin bahwa ada sesuatu yang keliru saja, ada sesuatu yang mungkin kita langgar itu, rasanya sudah tidak tepat, rasanya sudah tidak enak, rasanya kita sudah merasa bersalah. Itu kalau kita mau mendengarkan Roh Kudus yang berbicara. Baik, terima kasih. Berarti kita ini setiap harinya sebetulnya berproses bersama Roh Kudus ya, Bapak. Ya. Bagaimana kita ini dapat belajar untuk terus mencintai, memiliki relasi yang dekat dengan Sang Kasih. Ya. Kemudian bagaimana setelah kita dekat memiliki relasi yang dekat dengan Sang Kasih ini, kemudian kita juga akan dapat menjadi Orang yang kasih. Itu indah ya, berarti peran Roh Kudus, dalam Kudus ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Romo, mungkin barangkali ada dari para Bapak Ibu atau para pesutri sekalian yang ingin bertanya Romo langsung, monggo silakan. Bertanya, bersharing juga boleh. Ya, atau bersharing. Bagaimana Bapak Ibu ada yang ingin bersharing? Sharing ini sebetulnya juga sebuah kesaksian iman. Kita membagikan karya kebaikan Tuhan yang terjadi dalam diri kita, akan melalui sharing juga menjadi penguatan peneguhan bagi saudara-saudara kita. Monggo. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Om. Saya mau sedikit sharing dan pertanyaan ini terkait dengan doa. Di saat kadang kita ketika ada masalah baru ingin berdoa, dan ketika kita bahagia apa lupakan doa, kan manusia seperti itu. Namun saya alami ketika saya semakin mendekatkan diri pada Tuhan, kita berdoa, kita bertanya kepada Tuhan, itu justru kadang faktanya yang terjadi
dalam kehidupan itu berkebalikan dengan apa yang kita, apa memang itu sebuah proses yang harus dilalui, atau kadang sampai berpikir wah percuma sembahyang berdoa percuma tidak dijawab oleh Tuhan. Jadi kadang ada keraguan seperti itu, tapi ya ada lawan mengatakan semua itu ada saatnya. Mungkin apa Tuhan belum menjawab atau seperti apa. Jadi itu yang saya tanya. Kok masih belum terjawab untuk yang kita panjatkan gitu loh. Ya, orang mengatakan waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Ya. Kalau nggak salah ada lagu. Ya. Seringkali kita merasa diri juga bahwa kita ini orang yang paling tahu tentang kehidupan kita. Ya. Kita menjadi orang yang paling ngerti tentang kehidupan kita. Padahal kan enggak. Tuhan adalah Dia yang paling tahu tentang kehidupan kita. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Dia yang paling tahu. Kita mungkin merasa ini yang saya butuhkan, ini yang saya perlukan. Tapi bisa jadi Tuhan mengatakan bukan itu yang kamu butuhkan, bukan itu yang kamu perlukan. Maka Tuhan bisa jadi menjawab doa kita, tetapi dengan cara yang berbeda. Tidak seperti yang persis sama kita harapkan dan kita inginkan, tapi kita tidak tahu. Itu yang barangkali terjadi. Kita tidak tahu bahwa Tuhan sebenarnya menjawab doa kita, tetapi bukan dengan cara seperti yang saya minta, seperti yang saya butuhkan. Contohnya itu tadi, saya minta seperti ini, tapi kok justru yang lain yang terjadi. Itu cara Tuhan, bukan? Kadang-kadang memang seperti ini. Dan ini saya pikir juga menjadi pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Saya minta ini, saya minta itu, doa ini, doa itu, mau pengen itu, mau pengen itu. Tetapi ya dikabulkan, terus lalu kemudian kok nggak terjadi apa-apa dalam kehidupan kita. Karena mungkin kita salah. Bukan berdoanya yang salah, tapi kita salah untuk menunggu waktu Tuhan bekerja. Kita salah dalam menilai diri kita sendiri. Kita salah dalam menilai yang memberi dan menjawab doa kita. Sebenarnya hanya itu saja. Apakah Allah selalu menjawab doa kita? Iya, Allah selalu menjawab doa kita. Tapi kok saya nggak merasakan apa-apa? Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu kapan saatnya. Dia tahu harus dengan cara apa. Dan itu yang barangkali tidak kita tahu. Wah, ini saya malah mendapatkan kayak kata mutiara tadi, kata Ihsan Farouk sampaikan kepada saya, bahwasanya Tuhan itu tidak memberikan apa yang kita minta, tapi selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Itu dia Tuhan. Luar biasa sekali ya. Barangkali ada yang ini bagaimana? Apakah sudah mendapatkan peneguhan? Waktu Tuhan pasti yang Amin. Amin. Luar biasa. Waktu Tuhan adalah yang terbaik ya. Mungkin ada yang lain Yang 25 tahun perkawinan, 25 Pak Umir yang baru saja merayakan hari ulang tahun perkawinan. barangkali mau berbagi. Terima kasih
Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang secara mengejutkan saya tadi membuat tensi besar untuk kami, kata saya tidak mengirim tensi besar. Ini suatu kejutan yang luar biasa dari Pak Adit dan teman-teman. Terima kasih banyak. Yang kedua, sebuah pergaulan itu adalah suatu panggilan setiap orang masing-masing, dan panggilan itu menurut saya itu bagaimana kita memaknai panggilan itu. Di hari ulang tahun ke-25 kami istri merayakan dengan senyap, akhirnya kami berdoa juga tidak, mengadakan pesta juga tidak. Kami mensyukuri masing-masing terhati kami dan dari anak-anak kami juga. Saya merasa dalam perjalanan 20 tahun itu saya menemukan kebahagiaan yang luar biasa yang saya syukuri. Satu hal yang luar biasa yang saya dapat sharingkan di sini, pasangan saya ini sangat setia dalam masak. Selama 20 tahun beliau selalu bangun jam 4 pagi. Entah libur, entah enggak, pokoknya jam 4 pagi sudah masak. Dan jam 6 sudah sarapan. Sebaliknya saya bangun malah jam 6, jam 7, kalau libur aja bisa jam 8. Dan beliau setia masak untuk saya. Suatu hal yang luar biasa bagi saya. Selalu saya syukur, tapi saya syukur dengan senyap. Mati saja, tidak pernah menyampaikan saya, wah enak sekali masakan sekali seperti itu. Dan mungkin apa yang pokoknya luar biasa. Memang ada sedikit bertinggalan, tapi senyap juga saya biarkan saja, belanja dari nanti akan habis dengan sendirinya. Saya kira seperti itu dari terima kasih. Oh, ada gini, Pak Munir. Dalam hal ini saya mau menjadi seperti Thomas. Ada yang tahu? Sebelum saya mencoba saya tidak percaya. Berarti harus kirim masakan. Terima kasih. Masakannya biasa saja, tapi bisa masak enak gitu loh. Karena untuk membeli yang enak juga tidak ada. Mungkin saya bisa saja, tapi saya rasakan bahagia. Terima kasih. Ini ada lagi yang belum tahu Pak Diucap. Dan kami mau untuk sharing, berbagi. Banyak yang nggak bisa tanya Pak. Waktunya hampir habis. Kalau saya berdiri nggak sempurna. Karena dalam hal ini kami juga merasakan sangat bahagia, di mana perjalanan tugas 25 tahun ya. Saya ada fokus dalam tugas sampai karena dalam perjalanan tugas ya, saya itu memang apa ya, banyak hal. Kenapa? Karena istri saya sisir, kami kurang apa namanya, sering saya tinggal tugas. Kenapa saya itu untuk membesarkan ya, karena kehidupan saya
di tempat tugas terus. Jadi sampai anak-anak masuk TK baru saya sampai bisa menemui anak saya. Nah itu yang kenangan-kenangan sangat bahagia sampai sekarang ini 25 tahun. Nah itu bukan karena saya cengeng, bukan pelajar cengeng ya. Karena ada suatu hal yang membuat saya bahagia, yaitu karena sudah sangat-sangat setia untuk mendampingi saya suka dan duka dalam perjalanan tugas saya. Ya sampai akhir sekarang ini juga masih bersama. Ya puji Tuhan, semuanya semoga kita menemani dari ada sesepuh saya, senior saya di sini itu yang rambutnya baru tumbuh ya, baru tumbuh, kecil dan sudah senior saya juga. Nah itu sama, mungkin perjalanan hidup saya dengan beliau sama. Karena beliau semuanya hidupnya ditinggal. Jadi barangnya terima bersih, itu ya, terima bersih. Karena demi negara dan bangsa sama kalau berdasarkan dosa. Ya mungkin perjalanan saya masih agak kurang separuh mereka. Beliau sudah tingkat 2, kalau beliau tingkat 2, saya masih tingkat 1,5 gitu loh. Makanya puji Tuhan, ya apa ya? Sisil dengan saya dalam berkata walaupun sering ditinggal segala macam dalam perjalanan tugas, ya karena doa beliau, karena doa istri saya selamat, ya banyak tantangan, ada bidang tugas-tugas berat itu, ya karena doanya. Ya sedikit pengalaman, saya mendapat tugas pos musuh yang besar. Akhirnya saya cuma beritahu dengan istri saya bilang oke, saya minta tolong doanya. Sekaligus saya pamit ya, seandainya nanti saya perjalanan tugas saya ini karena saya harus mengantung sasaran besar, merebut sasaran besar, saya lewat, udah panggil berarti ajak saya di situ. Nah itu loh, mengapa kau saya itu masalahnya ya. Karena doa beliau, karena doa istri saya bisa selamat gitu. Karena setiap saya melakukan tugas itu selalu saya minta mohon doa. Kalau nanti saya lewat berarti siap janda, gitu toh. Nah itu doa. Tapi ya puji Tuhan, karena ketulusan hati saya dengan semuanya yang saya laksanakan dengan ikhlas, dan juga saya juga selalu percaya dengan Dokter Bayu tadi, kepercayaan itu yang membuat saya bangkit. Saya harus bisa karena saya ini prajurit terlatih, masa saya tidak berani? Lakmu. Ya lah, kalau kita terus kita mau duit Tuhan ya, tidak ya. Maksudnya saya terlatih hebat, kan tak membalikkan. Berarti kan saya yakin saya ini sudah dilatih, makanya saya bisa berhasil begitu. Itu intinya. Ya untuk masalah sajian mungkin ya saya rasakan bersama dengan abang saya Munir ya. Kalau masalah masak itu ya istimewa masakan istri saya gitu ya. Karena sesengaja kalau memang saya diajak paling menjengkelkan dia misalnya. Kalau saya bilang masalah kayaknya ini masalah paling luar biasa. Makanya saya jangan diajak marung betul kan, tidak pernah diajak marung kan. Nah singkat cerita semuanya apa yang disampaikan beliau tadi untuk kita semua yang berdiri di sini, ya saya cuma haru, bukan hanya cuma haru, mengesah perjalanan saya itu seperti itu. Ya, itu saya adik perjalanan kita itu saya benar dulu, tapi masa saya itu memang habis di tempat penugasan, jadi jangan di tempat, saya jalan di tempat sehingga namanya di pasukan kontrak itu tidak pernah saya mau sampai
1 bulan dia apa lagi. Makanya sampai besar nggak tahu terima musik katanya Pak Sugeng itu ngomong saya, oh Pak Bim terima musik top ya kan Pak Sugeng itu ada, tapi doa tetap selalu itu yang membuat saya bahagia yang sampai sekarang kita menitik setelah 25 tahun sama dengan Pak Munir sama lebih cuma beda Munir bulannya penuh udah ya sekarang saya kira itu aja sebagai bahan dukungan. Terima kasih semuanya karena sampai saat ini saya masih bisa ya guyon walaupun agak sedikit menetes saya. Sebenarnya saya mau nyanyi tapi dokternya nggak. Ya, adalah nanti dicari di masing-masing ini, cobalah untuk mengerti. Terima kasih semuanya yang berkat Tuhan menyertai kita semua berkata aku selalu. Ya, seperti sharing Pak Ridwan ya, ibunya. Sebagian besar waktunya itu habis di katakan lapangan gitu guys. Ya. Kalau nggak punya kepercayaan kepada istri untuk merawat anak-anak, untuk membesarkan anak-anak, ini sudah hidup mati di lapangan, masih kepikiran anak-anak, masih kepikiran istri dan sebagainya, menjadi lebih berat, gitu. Tapi kalau misalnya tadi dikatakan, oh saya percaya pada pasangan saya, pasti akan bisa membesarkan anak-anak dan sebagainya. Pasangan kita sebagai pasangan kan akan merasa lega, akan merasa jauh lebih enteng dalam mengerjakan sesuatu. Kan begitu. Ya, Pak Mika. Terima kasih Pak Peter atas sharingnya. Benar-benar nyata peran itu dalam pernikahan ini, kisah nyata loh ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menginspirasi kami, bagaimana kami dapat menceritakan Roh Kudus dalam kehidupan kita pernikahan. Sama-sama, terima kasih juga untuk kita semua. Istimewa periode ini luar biasa. Ada yang ulang tahun 60 tahun perkawinan, ada yang 25 tahun perkawinan, ada yang 50 tahun perkawinan kalau gabungan kedua ya. Luar biasa untuk Anda semua, untuk grup ini ya. Semoga perayaan-perayaan hari ulang tahun perkawinan kita itu bisa kita rayakan bersama-sama dalam keluarga. Itu menjadi hal yang penting juga untuk kita semua. Ya, seringkali momen-momen seperti ini ya kita anggap sepele, kita anggap angin lalu. Padahal justru momen seperti ini, momen hari ulang tahun perkawinan itu merupakan sebuah momen yang luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih banyak atas komitmen yang sudah Anda tunjukkan sampai dengan hari ini. Masih tetap setia kepada pasangan masing-masing, masih tetap rukun, masih tetap mau berproses bersama dengan pasangan. Dan satu hal yang penting adalah bahwa Anda berkontribusi besar pada gereja ketika rumah tangga yang kalian jalani itu katakanlah baik, ya, aman-aman saja. Karena apa? Karena fondasi dasar juga hidup gereja itu adalah keluarga.
dalam anjuran apostolik ya, Familia Consortio dikatakan bahwa bahwa keluarga adalah gereja kecil. Anda adalah gereja-gereja yang berguna untuk sebuah bangunan gereja yang lebih besar. Kalau dasarnya itu rapuh, fondasinya itu tidak kuat, maka gereja akan runtuh dari dalam, bukan dari luar. Hari ini Anda sedang membangun fondasi untuk gereja yang lebih besar. Ya. Maka atas nama gereja juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua yang sudah dengan setia menjalani hidup perkawinan dalam suka dan duka, dalam suntuk dan malang, dalam berbagai macam persoalan yang Anda hadapi, tetapi Anda masih tetap mampu bertahan dan menunjukkan komitmen yang kuat untuk bisa tetap bersatu dalam ikatan perkawinan. Terima kasih atas itu semua.